bahasa Arab itu sebenarnya memiliki asalnya itu dari dua kata. Yang pertama adalah quwa, yang kedua adalah wiqayah. Jadi takwa yang pertama itu dari quwah. Quwah itu adalah kekuatan. Bagaimana kekuatan diri kita untuk menjaga diri kita dari apa yang Allah haramkan. Setelah itu takwa juga berasal dari kata wiqayah. Wiqayah itu artinya mencegah. Maka dalam pepatah Arab itu disebutkan al-wiqayatu afdalu minal ilaj. Bahwasanya pencegahan itu jauh lebih baik daripada mengobati. Jadi seakan-akan Allah ingin menyampaikan kepada kita bahwa orang yang paling baik menjalankan hukum-hukumnya Allah itu adalah orang yang benar-benar menutup pintu-pintu, menutup potensi-potensi ataupun kemungkinan-kemungkinan yang dapat mendekatkan kita kepada kemaksiatan. Kita tutup pintu pertemanan dengan orang-orang yang suka berghibah misalnya. Ya ibu ya, kita tutup bukan putus silaturahmi, tapi kita menjauh saja. Setidaknya ketika dekat orang itu kita tidak ikut berghibah. Ya. Kita tutup teman-teman yang banyak nongkrong minum-minuman keras misalnya. Mohon izin di rumah saya misalnya bapak-bapaknya karena banyaknya orang non-muslim gitu kan. Ada orang-orang orang muslim dari suku Batak katakanlah, atau dari yang Chinese juga beberapa itu kalau malam kadang minum ciu begitu ya. Maka hal yang harus kita lakukan setidaknya kita mencegah supaya kita bukan berarti memutus silaturahmi, tapi juga mencegah supaya tidak terlalu dekat-dekat dengan mereka. Ya syukur-syukur bisa menjadi jalur hidayah bagi mereka semua. Maka dari itu dalam kaidah fikih disebutkan dar'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Jadi menghindari mafsadat, menghindari kerusakan sekecil apapun itu jauh lebih didahulukan daripada membuat suatu maslahat, membuat suatu kebaikan. Ini penting dicatat Bapak Ibu sekalian. Jadi dalam segala aspek itu pertimbangannya itu yang dilihat bukan maslahatnya dulu, tapi mafsadatnya ada atau tidak. Maka inilah yang disifatkan ya, sebagai wara' atau berhati-hati. Makanya takwa itu pada dasarnya bukan hanya menjalankan, tapi juga punya kekuatan dan juga punya daya untuk mencegah diri kita dari apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan kali ini saya diamanahkan untuk menyampaikan terkait dengan kemurnian ibadah. Meskipun karena saya melihat konteksnya bahwasanya beberapa hari lagi kita akan memasuki bulan Ramadan, mungkin temanya akan kita persempit terlebih dahulu karena ada yang lebih urgent ini. Setiap bulan, setiap tahun, kita semua menemui bulan Ramadan. Tetapi banyak dari kita mungkin yang melalui itu hanya sebagai rutinitas saja. Ya memang kalau di status WhatsApp ya bikin marhaban ya Ramadan, ya kan? Bikin acara tarhib Ramadan. Tapi terkadang kita juga harus bertanya kepada diri kita masing-masing. Apakah setiap bulan Ramadan itu kita lalui hanya sebagai rutinitas saja, atau memang sebenarnya bulan Ramadan itu adalah bulan yang kita rindukan, atau na'udzubillah min zalik sebaliknya kita justru males ketika mendengar mau bulan Ramadan datang karena harus puasa, ya, harus lapar, haus, dahaga dan lain sebagainya. Maka dari itu, dari sinilah seharusnya semoga setelah kajian ini Bapak dan Ibu sekalian bisa tahu
sebenarnya itu hakikat bulan Ramadan itu seperti apa, dan apa saja yang bisa kita lakukan ketika di bulan Ramadan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 185 tentang bulan puasa atau bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi bulan Ramadan itu adalah bulan yang mana unzila fihi al-Qur'an, diturunkan di dalamnya Al-Qur'an, hudan linnas, sebagai petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin minal huda wal furqan. Dan di Al-Quran itulah memuat penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk dan juga Al-Furqan, pembeda antara hak dan al-batil. Jadi Allah ketika mensifati bulan Ramadan, yang pertama kali dilekatkan kepada bulan Ramadan itu bukan puasanya, justru bukan bulan puasa, ya, bukan bulan tarawih, tapi apa? Syahrul Quran, unzila fihil Quran. Sifat yang pertama kali Allah lekatkan, Allah tempelkan kepada bulan Ramadan itu justru adalah Al-Quran. Maka dari itu para ulama memberikan ibarah, ya, bulan Ramadan itu bisa menjadi bulan terbaik, bisa menjadi bulan yang paling afdol dari semua bulan-bulan Hijriyah, karena di dalam bulan itu diturunkan Al-Quran. Di dalam bulan Ramadan ada malam apa Bapak Ibu? Ada malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar ini dijadikan Allah sebagai malam yang paling mulia dari malam-malam lainnya. Karena apa? Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sifat yang pertama Allah turunkan, Allah lekatkan kepada Lailatul Qadar, sama seperti sifat yang diberikan kepada bulan Ramadan, yaitu waktu di mana Al-Quran itu turun. Jadi Lailatul Qadar, sifat yang pertama kali Allah tuliskan, Allah sebutkan dalam surat Al-Qadar, inna, sesungguhnya kami, anzalnahu, menurunkan Al-Quran, fi Lailatul Qadar, di malam Al-Qadar. Nah, tadi sudah, malam terbaik adalah malam di mana Al-Quran diturunkan. Bulan terbaik adalah di mana bulan Al-Quran diturunkan. Kemudian manusia terbaik siapa Bapak Ibu? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi, ana sayyidu waladi Adam. Saya adalah penghulunya, saya adalah pemimpinnya anak-anaknya Adam. Ya. Kemudian Rasulullah juga adalah penghulunya para nabi dan rasul, sayyidul mursalin, sayyidul anbiya'i wal mursalin. Jadi nabi terbaik, rasul terbaik, itu semuanya adalah melekat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan mukjizat yang paling terkenal, mukjizat yang paling Allah highlight itu Allah garis bawahi kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Al-Quran. Berbeda dengan nabi-nabi lainnya. Misalnya Nabi Musa, mukjizat yang paling terkenal apa Bapak Ibu? Membelah lautan, ya, atau menjadikan tongkat jadi ular. Ya, itu kan mukjizat Nabi Musa. Kemudian mukjizatnya Nabi Isa yang sering dibangga-banggakan kaum Nasrani misalnya. Menghidupkan orang mati, ya, orang yang lumpuh jadi bisa bangun lagi. Kemudian membuat orang buta bisa melihat lagi. Itu mukjizat-mukjizat memang kita akui itu milik Nabi Isa alaihi salam, ditulis dalam Al-Qur'an. Bahkan membuat burung yang dari tanah liat, ya, dalam surat Al-Baqarah. Kemudian dijadikan atas izin Allah burung itu menjadi burung asli. Itu adalah mukjizat Nabi Isa alaihi salam. Tapi sebenarnya mukjizat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu bukan hanya Al-Quran saja, bahkan lebih dahsyat lagi.
Dalam surat Al-Qamar disebutkan iqtarabatis sa'atu wan syaqqal qamar. Iqtarabatis sa'ah itu artinya kiamat sudah dekat. Para mufassirin ini menjelaskan bahwasanya iqtarabatis sa'ah itu adalah diutusnya Nabi Muhammad SAW menjadi seorang nabi. Wan syaqqatil qamar, wan syaqqal qamar. Dan ketika itulah bulan terbelah. Jadi kalau kita baca sirah itu kan memang kaum kafir Quraisy pernah menantang Nabi Muhammad SAW untuk membelah bulan. Maka dengan mudahnya Nabi Muhammad langsung arahkan jarinya ke bulan dan seketika itu juga bulan terbelah. Ya kalau menurut penelitian ternyata memang bulan itu di suatu waktu pernah terbelah, ya penelitian modern dari NASA dan sebagainya. Cuma kita sebagai umat muslim kita harus percaya bahwa salah satu mukjizat Nabi Muhammad itu jauh lebih dahsyat dari Nabi Musa yang hanya membelah lautan. Begitu juga mukjizatnya Nabi Muhammad SAW yang menjadikan kayu itu hidup. Ini jauh lebih, ya. Jadi dulu pernah ada batang pohon kurang lebih seperti itu. Itu dulu biasa digunakan oleh Nabi SAW sebagai mimbar. Jadi kalau orang Arab itu zaman Nabi terutama, mimbar itu bukan mimbar yang seperti kita sekarang. Namanya khutbah Jumat, itu rukun yang paling atau sunnah yang paling utamanya adalah khatib itu lebih tinggi tingginya ya. Dia berdiri itu lebih tinggi daripada jamaah supaya bisa dilihat. Dan dulu memang Nabi tidak pakai mimbar, tapi dia hanya bertengger di satu batang pohon. Ketika suatu hari ya, batang pohon itu sudah tidak dipakai lagi, ya para sahabat menghadiahkan kepada Nabi mimbar yang lebih proper ya, yang lebih bagus terlihatnya ya, dari tukang kayu terbaik segala macam. Akhirnya si kayu ini nangisnya luar biasa, terdengar seperti suara manusia. Karena sudah tidak diduduki dan tidak digunakan lagi oleh Nabi Muhammad SAW. Dan para ulama di sini tuh menjelaskan, luar biasa menjelaskannya apa? Kalau Nabi Isa, dia bisa menghidupkan orang mati, karena memang orang ini qabilun lil hayah. Orang ini itu punya sifat manusia yang sudah mati, mayit. Itu dia tetap menerima adanya kehidupan. Dia kalau hidup dia bisa berbicara, dia bisa menangis, dia bisa tertawa. Karena qabilun lil hayah. Dia menerima unsur kehidupan di situ, roh. Tapi ini yang dihidupkan oleh Nabi Muhammad itu bukan manusia, tetapi batang pohon yang sudah mati, yang sudah ditebang. Dibuatnya batang pohon itu menangis, dibuatnya batang pohon itu berbicara karena rindu kepada Nabi Muhammad SAW. Maka kita jangan minder, ya. Oh, mukjizatnya Nabi Muhammad itu Al-Quran. Padahal mukjizat yang nabi-nabi yang sebelumnya ada yang membelah lautan, ada yang menghidupkan orang mati. Padahal sebenarnya kalau kita lihat mukjizat Nabi Muhammad itu justru lebih banyak dan lebih dahsyat daripada nabi-nabi sebelumnya. Tetapi yang justru Allah highlight adalah apa? Adalah Al-Quran. Mukjizat Nabi Muhammad itu adalah Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran sampai sekarang bisa kita nikmati. Coba Nabi Musa, orang-orang Israel, orang-orang Yahudi, mereka kan hanya bisa menceritakan mukjizat Nabi Musa tanpa mereka bisa lihat. Generasi sekarang yang bisa melihat itu hanya orang-orang yang ada, yang hidup bersama Nabi Musa saja. Itu jadi dongeng belaka saja kan pada akhirnya. Begitu juga Nabi Isa, mukjizatnya hanya bisa dilihat di zamannya saja. Tapi Nabi Muhammad SAW meskipun punya mukjizat yang hanya bisa dilihat di zamannya, tapi mukjizatnya yang paling agung sampai sekarang bisa kita nikmati, bisa kita baca. Dan apa yang kita baca itu semuanya sama dengan apa yang dibaca oleh Nabi Muhammad SAW dan juga para sahabatnya. Masalah ganteng misalnya Bapak Ibu, justru dalam hadis itu kita tahunya kan Nabi paling ganteng itu Nabi Yusuf ya. Kita ajarkan kepada anak-anak kita. Padahal sebenarnya dalam hadis itu justru dijelaskan Jamalu Yusuf itu hanya 1/4, setengah ya, nisfi jamalin nas.
Jadi hanya setengahnya dari ketampanan manusia di dunia ini. Itu ketampanan Nabi Yusuf. Tapi ketampanan Nabi Muhammad SAW itu dua kalinya ketampanan laki-laki di dunia ini. Jadi jauh lebih tampan Nabi Muhammad daripada Nabi Yusuf alaihi salam. Karena Nabi Muhammad adalah sayyidul khalqi, justru penghulunya semua makhluk, dari manusia, dari jin. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tadi kita sudah jelaskan bahwasanya bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran, ya. Kemudian dalam hadis Bukhari Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza dakhala syahru Ramadan, futihat abwabus sama, wa ghulliqat abwabu jahannam, wa sulsilat asyayatin." Jika bulan Ramadan itu tiba, pintu-pintu langit atau pintu-pintu surga itu dibuka, pintu-pintu neraka itu ditutup, dan setan-setan dibelenggu. Tapi sebenarnya hadis ini tidak bisa kita pahami secara letterlek, ya. Jadi para ulama di sini memang menjelaskan, bukan berarti pintu-pintu surga itu dibuka. Sedangkan sebenarnya kita juga tidak tahu bagaimana teknis bentuknya pintu surga itu seperti apa. Pintu neraka itu seperti apa, kan kita tidak tahu, ya. Maka hal-hal ini dikategorikan oleh para ulama sebagai hal-hal yang sifatnya maghibat, hal-hal yang sifatnya gaib, dan tidak bisa kita bayangkan dengan akal kita yang terbatas. Namun di sini para ulama menjelaskan bahwasanya ketika bulan Ramadan tiba, ya, manusia-manusia ini kan rata-rata berpuasa. Ya, semoga kita semuanya berpuasa dan tidak ada halangan, kecuali memang kalau ibu-ibu, ya, gadis-gadis misalnya, mungkin ada halangan-halangan, memang tidak boleh untuk berpuasa ketika itu. Tapi pada dasarnya ketika bulan Ramadan tiba, potensi untuk melakukan amal soleh terutama itu jauh lebih besar, dan potensi untuk melaksanakan kemaksiatan itu sangat sedikit. Sebab yang paling utama adalah karena kita berpuasa. Orang berpuasa itu, kalau menurut ulama-ulama tasawuf, ya, tasawuf itu kita tentang tazkiyatun nafs, tentang penyucian hati, bukan zikir-zikir yang aneh-aneh, ya, karena kan kata tasawuf ini memang sangat-sangat umum gitu. Jadi semakin banyak yang masuk ke dalam tubuh kita, ke dalam perut kita, itu adalah gambaran dari seberapa banyak dunia yang masuk ke dalam tubuh kita. Jadi ketika orang berpuasa, yang kita rasakan, yang manusia rasakan itu pikirannya lebih plong, tidak terlalu khawatir dengan masa depan, tidak terlalu khawatir nanti ketika saya mati anak-anak saya bagaimana. Beda dengan orang yang tidak berpuasa. Ketika kita tidak berpuasa, kita masih banyak itu kadang ambisi-ambisi dunia. Kita sudah tua pun kadang kan ambisinya kepada anak. Nanti anak jadi apa segala macam. Tapi ketika orang berpuasa, itu sengaja Allah tutup pintu-pintu pikiran-pikiran. Bahasa anak muda sekarang overthinking, ya Bapak Ibu, ya. Terlalu banyak pikiran. Justru ketika puasa, pikiran kita kosong, itu jauh lebih baik daripada kita memikirkan hal-hal yang sebenarnya bukan di kuasa kita. Jadi disitulah manusia lebih mudah untuk menerima kebenaran di bulan Ramadan dan bisa menjauhi larangan-larangan Allah. Ya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, "Man shoma Ramadana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi." Barang siapa yang berpuasa Ramadan atas dasar iman dan berharap pahala dari Allah, maka dosanya yang telah lalu akan diampuni. Sebenarnya banyak sekali, Pak, hadis-hadis yang di situ Allah janjikan kita dosanya akan dihapuskan. Bukan hanya tentang bulan Ramadan ini, tapi banyak sekali ternyata. Misalnya, ketika kita berangkat menuju ke masjid, ya, setiap langkah kita itu dihitung. Satu langkah yang pertama
itu digugurkan dosa kita. Satu langkah yang kedua ya, itu meninggikan derajat kita. Kemudian juga ketika orang melafalkan kata astaghfirullahal azim wa atubu ilaih, itu kan juga menghapus dosa-dosa kita. Jadi Allah itu sebenarnya memberikan bonus kepada kita itu untuk pemutihan itu luar biasa banyak sekali. Sampai tidak terhitung kadang hadis-hadis tentang taubat. Maka derajat utama untuk kita beribadah itu justru bukan karena kita menambah pahala kita, Bapak Ibu sekalian. Tapi justru sesuai dengan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, afala akunu abdan syakura. Apakah aku tidak boleh menjadi hamba yang bersyukur? Karena kita di dunia ini itu kalau bisa dibilang ya, bonus Allah kepada kita itu luar biasa besarnya. Ya. Bahkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang berkata la ilaha illallah masuk surga, pasti masuk surga. Dalam riwayat lain, man kana fi qalbihi ayatun minal Qur'an harramallahu alaihan nar. Barang siapa yang ada di hatinya satu ayat saja dalam Al-Qur'an, di ingatannya, di pikirannya satu ayat saja di Al-Qur'an, maka Allah mengharamkan neraka untuk membakar jasad itu. Bapak Ibu hafal surat Al-Fatihah semua kan? Bismillahirrahmanirrahim itu sudah satu ayat. Jadi bagaimana Rahman Rahimnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah saja yang luar biasa sangat kasih sayang kepada kita. Masa kita tidak kasih sayang kepada makhluk-makhluk Allah yang lainnya? Jadi kalau bisa diibaratkan, orang yang paling sayang dengan kita itu kan orang tua kita ya Bapak Ibu. Kadang anak tuh mungkin tidak sesayang orang tua kepada anak, karena memang sayangnya orang tua kepada anak itu adalah naluriah. Tetapi sayangnya anak kepada orang tua itu adalah iktisabiyah. Iktisabiyah itu adalah hal yang harus diusahakan. Maka kadang ketika orang tua sudah sepuh ya, jarang sekali ada anak-anak yang berlomba-lomba untuk merawat orang tuanya. Ya, tapi ketika orang tua cerai, dia berlomba-lomba untuk merawat anaknya, ya kan? Maka dari itu Allah Subhanahu wa Ta'ala itu jauh lebih sayang kepada kita daripada orang tua kita. Baik, Masya Allah, Tabarakallah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, jadi banyak sekali hadis-hadis tentang bulan puasa, bulan Ramadan. Seperti misalnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi la khalufu famis shaim atyabu indallahi ta'ala min rihil miski." Demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Jadi kalau Bapak Ibu baca zat, itu bukan zat seperti yang kita tahu kimia, bukan ya. Allah itu zat, itu maksudnya bahasa Arab. Zat itu artinya sesuatu saja. Cuma kadang diterjemahkan itu lebih biar lebih mengena saja. Kalau dalam bahasa Arab misalnya zatul ilmi, orang yang memiliki ilmu. Jadi hanya penunjuk saja sebenarnya. Karena sulit ulama itu mendefinisikan ya. Orang Arab bahasa itu mendefinisikan sesuatu yang tidak terbatas. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu kan tidak terbatas. Jadi kadang dibahasakan Allah dibahasakan dengan sesuatu ya, sedangkan bahasa itu adalah hal yang terbatas, itu sangat-sangat susah sekali. Seperti misalnya pertanyaan Allah ada di mana? Aina Allah misalnya. Memang ada hadisnya, tapi hadis itu jariyah ini budak perempuan yang notabene-nya memang dia secara kognitif tidak sebagus orang-orang Quraisy, misalnya orang-orang yang punya derajat yang tinggi. Aina Allah. Kemudian kata jariyahnya fis sama, di langit. Kemudian Rasulullah SAW diam, takrir, ya, mendiamkan jariyah atau budak perempuan tersebut. Tapi kata Ali bin Abi Thalib,
ketika ada orang yang bertanya, "Ainallah?" Di mana Allah? Kata Ali bin Abi Thalib apa? "Man ayyanal aina fala yaqulu annahu aina." Allah itu yang menciptakan kata di mana. Allah itu yang menciptakan semua ini ada di mana. Maka tidak layak ketika orang bertanya di mana Allah. Justru yang seharusnya ditanya di mana nanti kita di akhirat gitu. Jadi hal-hal yang seperti itu kalau Bapak Ibu pernah mendengar ya perdebatan-perdebatan misalnya tentang di mana Allah, sudah itu sebenarnya bukan ranah kita. Kita mengikuti saja apa kata Quran, apa kata hadis, ya kita imani saja. Yang paling penting adalah kita beriman, tidak menyakiti, tidak menzalimi orang lain. Ya kalau Allah ditanya di mana, itu seakan-akan kita kurang ajar gitu. Yang menciptakan kata di mana aja kan Allah gitu. Kita aja sebelum ada Allah itu sebelum ada kata di mana, sebelum ada bahasa. Makanya Allah kan la bidayah wala nihayah. Tidak ada awal, tidak ada akhir. Ada orang bertanya, siapa yang menciptakan Allah? Ya karena Allah tidak ada awal, tidak ada akhir. Ada dulu ulama bilang, ya Allah lagi yang menciptakan. Terus yang menciptakan, ya Allah lagi, karena Allah tidak ada yang menciptakan gitu. Tidak ada awalnya, ya terus sampai tidak ada batasnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di bulan Ramadan, Bapak Ibu sekalian, belum saya lanjutkan hadisnya tadi. Sungguh bau mulut orang yang sedang berpuasa jauh lebih harum di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada aroma minyak kasturi. Ya, jadi bau mulutnya orang berpuasa itu kan memang bau ya. Bau dari asam lambung gitu. Tapi di sisi Allah itu jauh lebih wangi daripada minyak kasturi. Cuma jangan berarti dari hadis ini Bapak Ibu bercanda sama suami sama istrinya gitu kan, sama anaknya suruh mencium bau mulutnya begitu ya. Tetap itu urusan kita sama manusia begitu kan. Ini kan urusan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya atau kita lagi berbicara, kita lagi puasa, kita lagi berbicara kepada orang nyindir kita, mulut ente bau misalnya. Jangan dihina, mulut saya ini lebih wangi daripada minyak kasturi. Yaitu memang kalau kita tunjukkan kepada Allah memang lebih wangi daripada minyak kasturi. Tapi kadang dalam bermuamalah, ya dalam bersosialisasi dengan manusia, kita juga harus paham itu. Makanya ada hablum minallah, hablum minan nas. Urusan kepada Allah ya urusan kepada Allah. Tetapi urusan kepada manusia itu adalah urusan yang profesional, urusan yang seharusnya mengikuti hukum-hukum sosial. Seperti misalnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Misalnya kita tahu bahwasanya Nabi Musa alaihi salam itu, jangan Nabi Musa deh, katakanlah sebelum Nabi Muhammad itu ada nabi, dia bisa membelah lautan, ya dia bisa punya mukjizat ini itu, bisa punya mukjizat terbang kemana-mana, ya. Allah mengirimkan angin topan kepadanya, bisa kemana-mana. Tapi orang itu sama manusia jahat, orang itu sama manusia suka menghina, melihat orang lain ya, karena orang yang bodoh diludahin misalnya. Apakah manusia akan suka dengan dia meskipun dia punya banyak kemampuan mukjizat, karomah dan lain-lainnya? Tentu tidak, gitu kan? Maka Rasulullah SAW itu mengajarkan, meskipun Rasul punya mukjizat, tapi tetap hukum-hukum sosial kepada manusia itu tetap berjalan sebagaimana adanya. Makanya Allah itu sampaikan dalam Al-Quran mensifati Rasulullah, ya'kuluna at-ta'ama wa yamshuna fil aswaq. Sifatnya Nabi itu makannya itu benar-benar terlihat. Maka para ulama menjelaskan itu, Rasul itu justru ketika makan dia senangnya bareng-bareng dengan para sahabat. Kenapa? Karena dulu Nabi Isa alaihi salam dipertuhankan itu karena Nabi Isa itu terlalu priai, terlalu ningrat begitu ya, terlalu apa bahasa sekarang itu ya, bukan, tapi konotasinya bukan negatif, memang alamiahnya seperti itu ya, terlalu lembut ya, terlalu ningrat lah.
Jadi ada sedikit gap dengan orang-orang kelas bawah, makanya dipertuhankan kan. Tapi Nabi itu sengaja, ketika Nabi waktunya makan, sunnahnya Nabi adalah mengajak para sahabatnya makan. Makan namanya orang Arab, makan pakai tangan kan, segala macam. Kelihatan bahwa Nabi itu adalah manusia biasa. Wa yamshuna fil aswaq, dan berjalan di pasar-pasar. Nabi itu berjalan di pasar ya, ketemu orang ya ngobrol ya, ada orang lagi duduk-duduk di jalan ya, selama tidak berbicara hal-hal yang fahisyah atau hal-hal yang dilarang oleh agama, maka Nabi ikutan gitu kan, bercanda. Tidak harus di masjid terus ya, tidak harus membaca Al-Quran, sholat terus, tidak. Justru Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling pertengahan. Waktunya ibadah, ya, beliau ibadah. Dan justru ibadah-ibadah Nabi yang spektakuler, ya, sholat sampai tumitnya sakit, itu kan tidak diriwayatkan oleh para sahabat, tapi diriwayatkan oleh ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Jadi kalau di depan para sahabat, Nabi ini luar biasa, sangat-sangat fleksibel, ya, sangat-sangat tidak tampak kalau Islam itu sangat sulit. Tapi kalau di rumah terlihat bahwa Nabi ini adalah orang yang sangat ahli ibadah. Dia luar biasa. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, Inna hadha syahra qad hadarakum wa fihi laylatun khairun min alfi syahrin man hurimaha faqad hurimal khaira kullu. Sesungguhnya bulan ini, yaitu bulan Ramadan, telah datang kepada kalian. Di dalamnya terdapat sebuah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Barang siapa yang terhalang dari kebaikan malam itu, maka sungguh dia telah terhalang dari segala kebaikan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jadi Lailatul Qadar itu sering disifati sebagai malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Khairun min alfi syahrin. Jadi lebih baik daripada 1000 bulan. Banyak orang yang mengkonversi 1000 bulan itu sama dengan 84 tahun ya, kalau tidak salah. Padahal di sini redaksinya justru khairun, lebih baik daripada 1000 bulan. Dan orang Arab itu secara linguistik memang sampai sekarang, maksudnya sampai sekarang pun sebenarnya kata bahasa Arab yang paling banyak itu hanya di tingkat 1000 saja sebenarnya. Jadi 1000 itu ibaratun an syai' al-kathir. Ibarat dari sesuatu yang sangat banyak. Di bahasanya orang Arab itu biasanya memuat kata 1000. Misalnya ada cerita 1001 malam, ya, kisah alfu layali misalnya. Jadi seakan-akan 1000 itu ada sesuatu yang sangat banyak sekali. Jadi bukan hanya 84 tahun saja. Nah, kalau kita lihat Arab modern, itu di atas 1000 itu sudah tidak ada lagi. Karena kalau kita ngomong 1 juta, 100.000 kan mi'atu alaf, 100.000, mi'ah masih ada bahasa Arab. Di atas 100.000, 1 juta itu sudah ngikutnya bahasa Inggris, million, ya kan? Sudah ngikutnya bahasa Inggris, million gitu kan. Jadi orang Arab dulu ngomong 1 juta, ya sebelum ada bahasa-bahasa Inggris yang masuk ke negara-negara Arab, mereka bilangnya alfu alfin. Jadi 1000 kali 1000 gitu kan. Seakan-akan Lailatul Qadar ini itu bukan hanya 1000 bulan saja, tapi justru jauh lebih baik daripada 1000 bulan. Ini hanya pengibaratan saja Bapak Ibu sekalian. Kita mungkin langsung saja masuk. Tadi sudah disebutkan banyak hadis-hadis tentang fadail bulan Ramadan ya Bapak Ibu sekalian. Kita mungkin di sini kita pengen tahu apa sih sebenarnya yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lakukan, kemudian para sahabat lakukan ketika bulan Ramadan. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana yang tadi sudah
Al-Fakir sebutkan bahwasanya Al-Quran itu yang pertama kali disematkan itu adalah Syahrul Quran, bulannya Al-Quran. Maka amalan selain amalan-amalan wajib yang paling banyak Rasulullah lakukan di bulan Ramadan itu Bapak Ibu? Membaca Al-Quran, ya, menghidupkan malam-malam dengan tilawah Al-Quran, terlepas dari puasa dan juga tarawih. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu justru talakkinya, ya, membaca Al-Quran yang ngajinya itu langsung dengan malaikat Jibril alaihi salam setiap malam di bulan Ramadan. An Ibni Abbas qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril wa kana yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan fayudarisuhul Quran. Dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling dermawan, dan beliau lebih dermawan lagi di bulan Ramadan. Kemudian saat ditemui Jibril menemuinya setiap malam di bulan Ramadan untuk tadarus atau tilawah Al-Quran. Yang pertama adalah tadarus Al-Quran. Itu amalan yang paling utama di bulan Ramadan. Yang kedua adalah salat tarawih atau qiyam Ramadan. Hadis umumnya, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang salat malam di bulan Ramadan karena iman dan ihtisab, mengharapkan ganjaran, pengampunan, ya, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Jadi Ramadan sudah puasa sudah diampuni, ditambah lagi salat tarawih juga diampuni. Jadi luar biasa, Allah itu Maha Ghafurur Rahim, Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, ini terkait sholat tarawih ini kan banyak kalau teknisnya di Muhammadiyah, ya Bapak Ibu sekalian, ya. Kita sedikit bahas di sini. Baik, Bapak Ibu sekalian, kalau di Tarjih Muhammadiyah, kita istilahnya itu sebenarnya bukan tarawih, tapi qiyam Ramadan. Tarawih itu adalah istilah yang dimulai di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi yang pertama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu melakukan namanya qiyam Ramadan. Ya, qiyam Ramadan itu dilaksanakan 11 rakaat, 8 salat tarawihnya dan witir 3 kali. Kemudian itu juga tidak dilakukan oleh Nabi secara berjamaah setiap malamnya. Kenapa? Karena ditakutkan nanti para sahabat mengira bahwa salat tarawih atau salat qiyam Ramadan ini wajib. Jadi supaya tidak memberatkan umatnya. Jadi ada beberapa hari memang Nabi itu sholatnya di rumah atau bersama Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Itu yang dilakukan Nabi memang 11 rakaat. Kemudian datang Khalifah Umar bin Khattab. Khalifah Umar bin Khattab mewajibkan semua umat muslim untuk sholat tarawih berjamaah di masjid, laki-lakinya terutama. Dan rakaatnya itu ada 23. Tarawihnya 20, kemudian witirnya 3. Nah, apakah yang dilakukan Umar bin Khattab ini benar? Kita kembali lagi merujuk kepada hadis, alaikum bisunnati wa sunnatu khulafair rasyidin al-mahdiyyin min ba'di addu alaihim bin nawajid. Peganglah sunnah-sunnah, ya, maksudnya kebiasaan-kebiasaanku, apa yang aku lakukan dan apa yang dilakukan atau ditetapkan oleh khalifah pengganti-pengganti setelahku. Addu alaihim bin nawajiz. Gigitlah prinsip itu dengan gigi geraham kalian. Ya, maksudnya itu kiasannya, peganglah prinsip itu dengan kuat. Nah, para ulama dengan hadis ini, dengan adanya hadis ini menyimpulkan bahwasanya semua yang dilakukan oleh Khulafaur Rasyidin
itu pada dasarnya sudah diberikan label, ya, sudah diberikan apa istilahnya ya, sertifikat begitu ya, sudah disahkan oleh Nabi ya melalui hadis ini apabila di zaman mereka itu ada ibadah-ibadah sunnah, ya, bukan ibadah wajib, ibadah-ibadah sunnah yang dilazimkan bersama. Makanya Umar bin Khattab itu bilangnya ketika mewajibkan salat tarawih ya berjamaah dan rakaatnya menjadi 23, apa namanya, ni'matul bid'ah hadhihi, kata dia. Sebaik-baiknya bid'ah ya ini salat tarawih 23 rakaat. Tapi belum sampai situ ternyata. Setelah itu 23 rakaat, ya kan, sampailah di zaman Khilafah Umayyah. Khilafah Umayyah di zamannya Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz itu bukan 23 lagi. Jadi 36. Bagus sekalian, betul. Itu di zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz 36 rakaat. Ya. Nah, di sini para ulama pasti berbeda pendapat. Ya. Ada yang mengatakan ternyata pada dasarnya salat tarawih ini punya rakaat yang, atau qiyam Ramadan ini punya rakaat yang fleksibel. Karena qiyam Ramadan itu sama dengan salat malam, dan salat malam itu kita bisa lakukan berapapun rakaatnya. 22 boleh, 4 juga boleh, ada hadisnya, hadis Aisyah radhiyallahu anha, ya. Atau kalau di madhab Hanafi, ya. Jadi kalau kita ngomong 4 madhab ini bermacam-macam. Cuma kita Muhammadiyah kita ikut yang pasti-pasti saja. Tapi karena madhab, kalau kita lihat madhab Hanafi itu jauh lebih apa namanya, lebih fleksibel gitu ya. Mungkin bisa dikatakan bisa liberal gitu kan. Itu 10 rakaat langsung 1 kali sholat 1 salam itu bisa gitu. Sampai segitunya kalau di madhab Hanafi. Cuma kita ikut Muhammadiyah ikut imam 4 yang lebih mendominasi pemikirannya, ya. Sebenarnya istimbat atau keputusan fikih seperti itu karena memang hadis-hadis yang menjelaskan secara rinci itu tidak ada. Jadi bukan karena ulama-ulama ini ngarang sendiri, ya, atau tidak tahu hadisnya begitu ya. Tapi karena hadis-hadis yang disampaikan terkait puasa Ramadan, apa terkait tarawih ini banyak redaksinya. Ada yang 2 rakaat, ya, ada yang 4 rakaat, ya kan. Jadi kemudian juga melihat praktek para sahabat itu seperti apa. Jadi kalau kita bilang, ayo kita kembali Al-Quran dan hadis, memang bagus. Cuma kita melihat, Bapak misalnya dihadapkan dengan ribuan hadis, ya, dan hadis-hadis itu kadang banyak sekali hal-hal yang tidak runut, hal-hal yang tidak rentet begitu ya, tidak rapih lah. Beda dengan kita baca buku-buku agama, buku HPT segala macam, itu kan sudah enak. Bab puasa, ini hadis pertama ngomongin haji, nanti kita kalau lihat Bukhari Muslim segala macam, atau hadis-hadis di Sunan Ibnu Majah dan lain-lain ya, itu kan kadang di nuskhoh aslinya, di buku aslinya itu kan tidak runtut. Itu sesuai timelinenya ketika ulama tersebut yang menerima hadis itu. Jadi sekarang dia menerima hadis tentang puasa, ya, dan puasa jadi banyak. Nanti besok dia menerima hadis tentang haji, hadis tentang akidah segala macam. Itu luar biasa sulit sekali. Maka para ulama itu mereka mencoba merapihkan, mereka mencoba meramu supaya kita ini enak, orang-orang Muslim bacanya tuh enak. Termasuk di sini Muhammadiyah juga meramu hadis-hadis yang sahih, ya, dari Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih dan pertimbangan ijma'nya juga. Jadi kan masadirus syariah, sumber-sumber syariah itu kan bukan hanya Al-Quran dan hadis saja. Ini semua ulama fikih sepakat. Semua dokter-dokter di Universitas Muhammadiyah juga sepakat bahwasanya ada Al-Quran, ada hadis, ada qiyas, ada ijma', ya. Sebagian ulama ada istihsan, ada adah muhakkamah. Nanti saya jelaskan, misalnya Al-Quran, hadis itu kan jelas. Ada qiyas, Bapak Ibu sekalian. Qiyas ini yang paling apa namanya konkret misalnya. Itu masalah khomer. Khomer itu kalau kita lihat detailnya, khomer itu kan secara definisi Arab
itu minuman beralkohol yang terbuat dari kurma. Dari kurma justru. Tapi kalau misalnya anggur, wine, itu kan nabidh ya, nabidh. Tapi yang tertulis di Al-Quran khamr, bagaimana itu? Kalau misalnya wine anggur gimana? Maka di sini butuh kias. Berarti yang dilihat dari keharaman khamr ini ilatnya, alasannya apa? Semua hal-hal yang sifatnya memabukkan, maka itu haram. Ya kalau misalnya hanya khamr doang, kita kalau tidak tanpa kias, kita tidak bisa mengharamkan narkoba misalnya. Karena narkoba mungkin jauh lebih parah lagi kan daripada minuman-minuman keras. Itu kias ya Bapak Ibu. Jadi yang paling kita lihat ini adalah ilat atau alasan dibalik keharamannya dulu. Kemudian ada ijma ulama, ini kita melihat para sahabat pendapatnya itu seperti apa. Saya mohon maaf, di bulan Ramadan itu ini agak sensitif ya. Misalnya yang paling banyak diperdebatkan, apakah kalau jima antara suami istri di bulan Ramadan itu kan jelas semuanya memberikan kafarat ya. Tapi beda kalau Bapak Ibu buka dulu minum air putih ya kan, baru setelah itu berjima, itu tidak kena kafarat justru. Jadi luar biasanya syariat itu seperti itu. Jadi emang wallahu alam ya, kalau di Indonesia mungkin tidak relevan, tapi di Arab itu memang ada. Orang itu jauh lebih berhasrat untuk melakukan hubungan suami istri daripada makan dan minum gitu, pada istrinya atau pada suaminya. Jadi beda kalau misalnya sudah niatnya sudah batal, tapi batalnya itu minum dulu baru berjima dengan istri atau suaminya, maka ini tidak kena kafarat, tapi harus qadha tetap gitu kan. Tapi dan berdosa ini ya, ini berdosa tetap, nggak boleh. Cuma kalau secara hukum, pertimbangan hukum tidak dikenakan kafarat. Nah, ada satu hal, misalnya tentang masturbasi Bapak Ibu sekalian, mohon izin. Keluar mani entah itu laki-laki maupun perempuan ketika bulan Ramadan dengan sengaja, apakah itu membatalkan atau tidak? Nah, ini ulama berbeda pendapat. Ulama berbeda pendapat di sini. Tapi kita pakai ijma, pendapat yang paling mayoritas ya. Mayoritas ulama, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in mengatakan ini adalah batal ya. Jadi pendapat yang paling banyak dari kalangan para sahabat, para ulama itu adalah ijma ya. Karena kalau misalnya kita lihat satu hadis, Aisyah radhiyallahu anha itu ketika ditanya apakah selain makan, minum, jima ya, apalagi yang membatalkan puasa? Tidak ada lagi. Padahal sudah dikenal orang-orang beristimna pada zaman sahabat Nabi, itu sudah dikenal istilah istimna ya, mengeluarkan, mohon maaf, mani dari secara sengaja tanpa bersenggama dengan pasangan yang sah. Tapi Aisyah radhiyallahu anha tidak menyebutkan itu. Tapi para ulama, para sahabat yang lain ternyata mendengar juga riwayat-riwayat dan kesimpulan-kesimpulan bahwasanya itu adalah membatalkan puasa. Jadi ini ijma ya. Kemudian ada qiyas, ijma, ada namanya istihsan. Kita melihat maslahat yang lebih baik, istihsan atau maslahat mursalah ya. Misalnya ada dua keburukan. Kita dihadapkan di jalanan ya, di jalan raya, kita dihadapkan di motor misalnya, kita membawa anak kita dan tiba-tiba ya ada suatu hal atas kita yang diambil misalnya oleh jambret segala macam. Itu mana yang kita dahulukan dulu? Kita dahulukan anak dulu kan, kita selamatkan dulu anak kita. Biarkan kita punya barang diambil, yang penting anak kita, karena ini kita di jalan umum. Jangan sampai anak kita juga nanti ikut hilang. Ini namanya istihsan. Kita memilih atau memprioritaskan sesuatu yang lebih kecil mudaratnya ya daripada yang satu. Kemudian ada al-adah muhakkamah. Adah muhakkamah itu apa? Adat atau kebiasaan masyarakat setempat, selama itu tidak melawan atau melanggar syariat, maka itu bisa jadi rujukan hukum. Misalnya
dalam penetapan harga, tas'ir, itu kan dibahas juga dalam fikih muamalah. Itu kalau misalnya kita menetapkan harga, katakanlah dari sini kemana ya Bapak Ibu ya? Ke Naga jauh nggak dari sini? Ke Naga itu dekat ya. Dari sini ke Naga naik Gojek katakanlah 15.000. Tapi tiba-tiba ada ojek offline katakanlah dia minta 50.000. Ya. Ya. Maka dalam fikih muamalat ini tidak diperkenankan, meskipun sah-sah saja, tapi secara prinsip antarodin itu tidak diperkenankan karena wajib antara pembeli dan penjual itu memiliki keridhaan, ya, antarodin. Disinilah al-adah muhakkamah berdiri karena kebiasaan itu, ya, ketika sudah mengakar di masyarakat, maka susah sekali ketika dia dilawan. Kecuali memang kebiasaan ini adalah hal-hal yang sifatnya melanggar syariat Islam. Maka ini harus pelan-pelan kita ubah. Ini luar biasa. Tadi sholat sudah ya Bapak Ibu sekalian. Kemudian apalagi? Nah, kalau 4 rakaat sudah tadi. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan beliau sholat 4 rakaat. Jangan tanya bagus dan panjangnya. Nah, kenapa Muhammadiyah memilih 11 rakaat qiyam Ramadan? Pertama, sebenarnya kita lebih memilih apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun hal-hal yang selain itu diperbolehkan juga, tapi kita lebih memilih hal-hal yang sifatnya kita lebih aman, kita lebih tenang, gitu ya. Maka prinsipnya adalah al-khuruju minal khilaf. Kita harus keluar dari hal-hal yang diperselisihkan. Caranya apa? Caranya dengan ambil pendapat yang paling aman. Kedua, kita melihat teknis di lapangan. Orang-orang yang sholatnya katakanlah 23 rakaat. Orang-orang yang sholatnya bisa sampai 36 rakaat. Itu terkadang sholatnya tidak kondusif. Sedangkan salah satu rukun sholat itu adalah apa? Tumak ninah, ya. Maka kalau kita lihat di lapangan banyak, mohon maaf ya, masjid-masjid atau musola-musola yang menyamakan sholat itu dengan olahraga. Gitu. Saya di masjid dekat rumah saya ini kan lagi transisi ya, dari 23 ke 11 itu. Cuma memang masih pemateri-pemateri ketika kultum itu masih ada sebagian dari kalangan di luar Muhammadiyah. Beliau menyamakan gitu, ini ngapain sholatnya 11 gitu kan, ini biar kita olahraga 23 rakaat gitu. Ya ini kan keliru ya Bapak Ibu itu kita olahraga karena kan sholat itu sesuatu yang sifatnya ta'abbudi, dan para ulama ya seperti Imam Al-Ghazali itu menyebutkan al-amalu ala qadril istita'ah. Al-amalu ala al-ajru ala qadril khusyu'i. Jadi pahala sholat itu bukan dari rokaatnya. Ya kalau sholat wajib tetap kita ikuti rokaat ya. Tapi kalau dari sunnah itu sebenarnya pada dasarnya bukan dari banyaknya rokaat. Tapi sejauh apakah sholat itu bisa sampai ke dalam hati kita. Maka di dalam sholat itu ada bacaan-bacaan ya. Syukur-syukur imamnya bagus ya. Jadi kita betah sholatnya daripada baca imamnya tidak jelas, tajwidnya juga tidak jelas. Dan salah satu pertimbangannya juga ketika kita Muhammadiyah menghindari sholat yang lebih dari 11. Yang pertama memang tadi al-adah muhakkamah juga. Masyarakat ini kalau di atas jam 9 mana mau sholat sampai setengah 10 misal, sampai jam 10 mana mau sholat tarawih. Mereka kan juga punya waktu untuk keluarganya, ya untuk anak-anaknya. Kemudian yang paling penting ini asasnya adalah pembacaan surat Al-Fatihahnya. Banyak praktek di sholat di 23 rakaat di lapangan ya. Itu kadang membaca Al-Fatihahnya sekenanya saja. Padahal membaca Al-Fatihah itu adalah rukun dari sholat. Man lam yaqra' bi Fatihatil kitab fala sholata lahu. Barang siapa yang tidak membaca Al-Fatihah, ya, itu tidak ada sholat, tidak terhitung sholat, tidak sah sholatnya. Dan Al-Fatihah ini sedikit saja
Ya, kalau dalam ilmu tajwid itu kan ada lahan jali, ada lahan khafi. Ada kesalahan-kesalahan yang sedikit, mungkin panjang pendeknya ya tidak kena sedikit saja kan. Misalnya Bapak Ibu tidak baca huruf qaf atau huruf dha dengan sempurna, itu masih dimaafkan. Tapi kalau kita sudah lahan jali, sudah sangat-sangat salah gitu ya, sampai merubah makna Al-Qur'an, itu malah beberapa asatidzah, beberapa di zaman kita, ulama di zaman kita itu ketika mendengar ada imam yang sholat bacaan Al-Fatihahnya seperti itu, mereka mufarokoh. Mufarokoh ini bukan benar-benar keluar dari sholat, enggak. Mereka meniatkan untuk mufarokoh, jadi tidak sholat jamaah sampai ada segitunya. Sampai ada yang segitunya karena takut sholatnya tidak sah, apalagi sholat wajib. Maghrib misalnya, mohon maaf, mohon izin, imamnya menyebutkan yang seharusnya ghairil maghdubi alaihim, imamnya menyebutkan khairil maghdubi alaihim. Ghairi itu artinya selain, ya. Khairi itu adalah kebaikan. Jadi malah itu artinya luar biasa terbalik begitu ya. Jadi kebaikan orang-orang yang engkau benci begitu. Dan orang-orang yang tersesat. Itu kan fatal sekali kalau secara arti. Ya, jadi beberapa ulama, beberapa asatidzah ya, mereka itu sampai ada yang mufarokoh, sampai ada yang ketika mendengar imam yang lahannya itu lahan jali, yang sangat-sangat salahnya itu luar biasa bisa mengubah makna, dia meniatkan untuk keluar sholat, tapi tidak secara terang-terangan ya, tetap mengikuti rukuk sujud, tetap mengikuti, tapi dia meniatkan mufarokoh, tidak mengikuti jamaah alias sholat sendiri. Jadi fatalnya di situ. Kenapa Muhammadiyah lebih memilih atau prefer ke sholat 11 rakaat. Kemudian di niat juga, kalau di Muhammadiyah sendiri niat itu maka nuha fil qalb. Niat itu tempatnya ada di hati. Ya, meskipun ada sebagian ulama, misalnya ulama Syafi'iyah, itu mengatakan bahwa niat itu ditalafuz untuk memantapkan hati, tapi itu kan tidak berlaku makanya saya bilang tadi bukan ijma imam 4 mazhab, itu hanya salah satu pendapat imam 4 mazhab. Masih ada waktu? Habis berapa ini? Nah, di bulan Ramadan ini Bapak Ibu sekalian ya, ada puasa, ya ada salat qiyam Ramadan. Kita di situ juga kalau bisa kita membaca Al-Qur'an ya. Kalau kita melihat ulama-ulama ya, diceritakan bahwa Imam Asy-Syafi'i itu bisa menghatamkan Al-Qur'an sehari 2 kali. Itu tidak mustahil sebenarnya. Kalau Bapak Ibu main ke pondok tahfidz, mereka itu ketika ujian akhir, ya duduk 1 kali duduk 30 juz, itu sebenarnya nggak nyampe 5 jam. Coba Bapak Ibu lihat Al-Quran 30 juz kamilan di YouTube misalnya, itu nggak sampai 4-5 jam. Jadi sebenarnya sangat-sangat mungkin seorang manusia itu bisa menghatamkan Al-Quran di bawah sehari, kalau tanpa baca. Karena kenapa? Kalau sudah dengan hafalan, itu enaknya luar biasa. Tidak terasa sudah membaca 1 halaman, sudah membaca 2 halaman, itu 1 juz itu tidak terasa. Tapi karena kita sambil baca, sambil duduk begitu ya, itu yang membuat energi kita banyak terkuras. Maka memang Al-Quran itu kan secara sejarahnya itu kan disampaikan secara syafahiyan, disampaikan secara lisan, secara hafalan ya. Jadi kalau bisa selagi masih banyak umurnya, kita mulai ya menghafal Al-Quran dari juz 30, juz 29. Itu insya Allah saya melihat banyak teman-teman saya hafizul Quran, tapi mereka tuh juga tidak lupa akan dunianya. Mereka punya bisnisnya luar biasa maju, Masya Allah. Mereka ahli teknik misalnya, ketika pondok hafalan Qurannya selesai, kemudian masuk ke dokteran, masuk ke teknik, dan mereka sangat-sangat mahir di bidangnya masing-masing. Karena memang Al-Quran itu adalah cahaya.
Orang itu kalau sudah hafalannya kuat, ya, hafalan Al-Quran yang kuat, insya Allah akan dibukakan semua pintu-pintu rezeki di dunia maupun di akhirat. Nah, maka Bapak Ibu sekalian, selagi masih ada umur atau masih punya anak-anak yang punya potensi untuk menghafalkan Al-Quran, maka titipkanlah di pesantren-pesantren tahfidz, di rumah-rumah tahfidz, ya, di pondok-pondok tahfidz. Tapi tetap jangan lupa belajar bahasa Arabnya juga, karena Al-Quran ini berbahasa Arab. Ya, jangan sampai hanya hafal saja tapi juga tidak paham. Saya dulu di pesantren Muhammadiyah Boarding School itu wajib hafal lafadz dan juga artinya juga. Jadi kita setoran 1 halaman, 2 halaman itu kita juga harus tahu artinya. Ya, meskipun arti tidak letterlek, karena kalau bahasa Indonesia dihafalkan itu susah, pasti ganti-ganti kan. Kita sesuai pemahaman kita saja terhadap Al-Quran. Maka Bapak Ibu juga ketika tadarus Al-Quran, alangkah baiknya setelah tadarus kan suka ada Al-Quran terjemah perkata, misalnya 1 halaman atau 1 ayat dibaca terjemahannya. Kita mungkin bangga berapa kali tadarus, berapa kali khatam. Tapi banyak gak dari kita yang membaca Al-Quran itu sampai selesai terjemahannya? Ya kan? Sedikit kan? Itu yang kadang kita juga harus paham apa yang Allah sebenarnya sampaikan kepada kita. Di bulan Ramadan juga Bapak Ibu sekalian, terakhir ada namanya i'tikaf, ya. I'tikaf itu pada dasarnya tujuan utama kita adalah mendapatkan malam Lailatul Qadar. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena Rasulullah ya'takifu fil ashril awakhir min Ramadan. Rasulullah biasa beriktikaf pada 10 hari malam terakhir di bulan Ramadan. Nah, teknisnya Bapak Ibu sekalian, apakah boleh iktikaf di rumah? Boleh enggak? Nah, kalau para ulama sebenarnya kita sepakat, para ulama ini sepakat, i'tikaf itu adalah suatu ibadah, satu paket ibadah. Seperti halnya sholat. Sholat itu kan satu paket ibadah. Ada baca Qur'annya, ada zikirnya, ya kan? Ada gerakannya. Itu kan satu paket ibadah. Begitu juga i'tikaf. Dia punya rukun, dia punya sunnah-sunnahnya, ya. Dia punya kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi di i'tikaf itu seperti apa. Nah, apakah boleh i'tikaf di rumah? Sebenarnya bukan i'tikaf bahasanya. Tapi kalau kita mau menjurus kepada ayat ya'takifuna fil masajid, misalnya beriktikaf di masjid-masjid, para ulama ini sepakat i'tikaf, kata i'tikaf atau ibadah i'tikaf itu pada dasarnya hanya dilakukan di masjid. Hanya dilakukan di masjid. Meskipun para ulama juga memberikan banyak pendapat yang berbeda, karena tidak dijelaskan secara eksplisit di hadis-hadis itu. Misalnya Imam Asy-Syafi'i, selagi seseorang di masjid setelah salat Isya, ya, atau melakukan salat qiyam Ramadan di masjid, itu sudah terhitung i'tikaf. Itu menurut Imam Syafi'i. Tapi kalau Imam Malik misalnya, itu ekstrim, ya. Itu malah pagi dan malam itu harus di masjid, kecuali ketika buang air kecil atau buang air besar, itu boleh keluar masjid. Sampai makannya harus dibawa ke masjid juga. Itu Imam Malik. Kalau Imam Hanafi dan Imam Ahmad itu lebih longgar, mungkin hanya semalaman saja. Justru yang paling enak itu Imam Syafi'i. Bapak Ibu sholat tarawih itu sudah dihitungnya i'tikaf gitu kan. Tapi pada dasarnya i'tikaf itu punya rukun, dia berada di masjid. Masjid itu maksudnya apa? Masjid itu yang digunakan oleh manusia dari pintu yang berbeda untuk melaksanakan sholat berjamaah. Jadi kalau Bapak Ibu bikin masjid di rumah, itu kan tidak dari pintu yang berbeda, ya. Bapak Ibu sendiri, ya kan, satu pintu rumahnya. Anak juga satu pintu masuk keluarnya. Jadi tidak terhitung sebagai masjid untuk i'tikaf. I'tikaf itu di sini mungkin bisa digunakan sebagai tempat i'tikaf, ya, karena Bapak Ibu datang dari rumah yang berbeda-beda. Nah, kemudian apakah
Kalau kita beribadah di rumah, ya, untuk misalnya mendapatkan Lailatul Qadar, itu bisa, tentu saja bisa, tapi namanya bukan i'tikaf. Ibadahnya ibadah saja, karena secara umum malam itu akan dilipat gandakan pahalanya, keberkahannya semuanya akan dilipat gandakan. Jadi kalau kita merujuk istilah i'tikaf sendiri, itu para ulama itu hanya mengkhususkan di masjid kecuali ada uzur syar'i. Misalnya apa? Misalnya COVID kemarin, ya, itu uzur syar'i. Tapi di mazhab Hanafi juga dijelaskan kalau khusus perempuan itu boleh, bahkan 4 mazhab kalau tidak salah. Khusus perempuan itu boleh di musallal bait, di tempat yang memang dikhususkan di rumah untuk ibadah. Mengingat juga Ibunda Maryam alaihi salam, ya, itu juga melakukan i'tikaf itu kan di rumahnya. Jadi seperti itu Bapak Ibu sekalian terkait dengan kita mendapatkan Lailatul Qadar. Ya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak masalah, Lailatul Qadar